Jadi sebenarnya saya ini breeding. Breeding ya? Ya, sebelum saya buka ini di awal tahun 2000 saya sudah breeding. Jadi sapi-sapi saya yang tahun 2004-2009 itu kan begitu saya diangkat sebagai ketua DPRD, saya tinggalkan karena usaha ini tidak boleh kita semata-mata kita titipkan dengan pekerja, itu tidak boleh. Oh, jadi seorang peternak harus terjun langsung ya, melihat kondisi sapinya ya, kebutuhan nutrisinya kan begitu, kebersihannya itu menjadi perhatian khusus. Nah, pada saat itu modal saya itu saya belikan sapi-sapi perempuan, Mas. Oh, yang betinaan. Iya, saya beli betina itu kurang lebih sekitar dapat 40 ekor. 40 ekor. Iya, untuk betinaan. Iya, betina dari 2009 itu saya gaduhkan. Oh, begitu. Saya gaduhkan. Alhamdulillah sekarang ini sapi-sapi itu bahkan sebagian sudah saya jual. Itu sudah mencapai 170-an ekor. 100. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung ke sebuah peternakan sapi yang dimana peternakan ini dikelola oleh seorang pejabat. Nah, pejabat apa sih sebenarnya? Nikmati videonya, tonton sampai selesai nanti agar teman-teman tahu informasi yang saya suguhkan. Karena sebuah peternakan itu butuh manajemen, pola pakan, juga pola keilmuan. Jadi buat kalian yang ingin terjun ke dunia bisnis terutama di peternakan untuk skala besar, silahkan tonton sampai habis. Yang baru bergabung dengan channel ini silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Kita masuk ke dalam, temui sang narasumber. Tadi saya sudah komunikasi dengan beliau dan beliau mengizinkan untuk saya berbincang-bincang sedikit, cari informasi tentang peternakan yang beliau kelola. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Ali Johan Arif, beralamat di Desa Tegalyoso, tepatnya di Dusun 2, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Purbolinggo. Purbolinggo ya. Pak, ini lagi ada kegiatan apa Pak hari ini? Ya, kegiatan rutin kita. Ini setiap pagi, sore kita membantu anak kandang ya bersih-bersih kandang, termasuk pemberian pakan sampai kontrol tentang kesehatan hewan. Oh, begitu. Jadi kebetulan pekerjaan saya saat ini adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dan kebetulan menjabat sebagai ketua DPRD. Ketua DPRD. Itu pekerjaan pokok. Oh, begitu. Lalu Pak, kenapa sebagai seorang pejabat ya dan jenengan kok bisa terjun ke dunia peternakan Pak? Sebenarnya apa sih yang jenengan lirik di dunia peternakan ini Pak? Baik, jadi saya mempunyai prinsip itu kan, hidup ini harus berkarya. Berkarya termasuk kita juga usaha ya. Karena pekerjaan kita itu, jabatan kita itu kan hanya sesaat. Ya, hanya sesaat dan bekerja sesuai dengan aturan kan begitu. Sehingga setidaknya kita memiliki usaha di luar pekerjaan pokok kita. Ya pada saatnya nanti, pada saat kita yang telah purna bakti, ya insya Allah kita telah memiliki pekerjaan yang sudah kita tekuni secara berkesinambungan. Ini harapannya. Harapan seperti itu Pak ya. Ya. Peternakan ini kan merupakan satu jenis usaha ya yang akan menghasilkan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan daging. Kebutuhan daging. Nah, saya melihat beberapa tahun terakhir ini kondisi kebutuhan daging kita ini kan sangat meningkat. Begitu? Iya, yang saya lihat. Terus kebetulan ya kalau kita melihat dari sudut pandang kebutuhan yang ada di negara kita ini 60% masih impor. Ya. Nah, inilah yang membuat kita ini ya sebagai anak bangsa memicu bahwa ini peluang yang harus kita prioritaskan juga di luar pertanian yang selama ini sudah nge-booming kan begitu. Gitu. Ini menyita waktu jenengan bertugas tidak Pak? Ya alhamdulillah tidaklah. Jadi kita anggota DPR itu kan tidak seperti aparatur sipil negara atau TNI Polri. Karena tugas kita itu sebagian besar kan di tengah-tengah masyarakat. Nah justru kita berkolaborasi dengan masyarakat. Kalau di kantor itu kan ya mungkin saat-saat pembahasan, saat-saat sidang kan begitu. Sehingga di waktu luang kita ya saya menentukan pilihan itu di peternakan.
Ada kawan-kawan yang lain juga itu memutuskan dia berdagang, berkebun. Nah ini tergantung sama keahlian masing-masing kan begitu. Mendirikan farm jenengan ini sudah berapa tahun atau mulai dari tahun berapa sih Pak? Jadi begini, kalau berbicara tentang peternakan khususnya pengemukan sapi ini, saya ini sebenarnya sudah menekuni sejak tahun 2004. 2004 saya sudah melakukan pengemukan, ya belajar sampai di 2009. Ya alhamdulillah sudah mencapai 80 ekor pada saat itu. Saya sudah memiliki kandang sendiri, ada letaknya di Tanjung Bintan di Dusun 2. Namun saat ini karena sudah padat dengan pemukiman penduduk, kan begitu lingkungan sudah tidak memungkinkan, sehingga itu akan lebih tepat saya pindah lokasi. Begitu ya. Nah begitu. Kebetulan itu orang tua saya itu sebagai pegawai negeri sipil di bidang peternakan, yaitu mantri hewan. Mantri hewan? Mantri hewan. Oh, jadi kan sudah punya basic berarti Pak? Basic, jadi dari kecil sejak SD sudah sering diajak sama orang tua itu ya untuk melihat ternak di kampung-kampung pada saat orang tua itu menyuntik sapi dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Mas Indra, orang tua itu sudah memberikan kita itu sebuah pembelajaran. Dan memang kita punya rasa mencintai, memiliki ya terhadap khususnya hewan-hewan terutama sapi. Nah, ya kita di sapi ini ya banyak juga suka dukanya ya. Seperti kondisi sekarang ini, manakala impor sapi ya terutama dari Australia ini agak terhenti, ini membangkitkan pengusaha sapi lokal. Bahkan petani-petani lokal tuh merasa terangkat dengan harga daging sapi ini. Nah itu salah satu dampak positifnya ya. Tapi manakala impor sapi ini besar-besaran, itu kan yang diuntungkan hanya pengusaha-pengusaha besar. Pengusaha besar. Iya, pengusaha-pengusaha besar merugikan petani kan begitu. Ini juga harapan kita ya, yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Lah kita ini kan akan membangkitkan ekonomi masyarakat kecil. Ya, kalau mereka itu kan memang sudah hidupnya sudah bergelimang harta ya. Nah, sehingga kita jangan sampai tertekan para petani kecil ini. Ya begitu, kita merintis lah. Jadi sebenarnya saya ini breeding. Breeding ya? Ya sebelum saya buka ini di awal tahun 2000 saya sudah breeding. Jadi sapi-sapi saya yang tahun 2004-2009 itu kan begitu saya diangkat sebagai ketua DPRD, saya tinggalkan karena usaha ini tidak boleh kita semata-mata kita titipkan dengan pekerja itu tidak boleh. Oh, jadi seorang peternak harus terjun langsung ya, melihat kondisi sapinya ya, kebutuhan nutrisinya kan begitu, kebersihannya itu menjadi perhatian khusus. Nah, pada saat itu modal saya itu saya belikan sapi-sapi perempuan, Mas. Oh, yang betinaan. Iya, saya beli betina. Itu kurang lebih sekitar dapat 40 ekor. 40 ekor. Iya, untuk betinaan. Iya, betul, dari 2009 itu saya gaduhkan. Oh, begitu. Saya gaduhkan. Alhamdulillah sekarang ini sapi-sapi itu bahkan sebagian sudah saya jual. Itu sudah mencapai 170-an ekor. 170 ekor. Yang ada di petani. Yang kita gaduhkan. Yang kita gaduhkan dari tahun 2009 tersebut. Itu di belakang Pak ada pedetan atau anakan sapi. Itu dari beli atau emang hasil breeding kita Pak? Nah itu mayoritas itu dari breeding kita. Keren. Nah dari breeding kita mayoritas. Dan sebagian ya terkadang pembagian milik petani itu dijual sama kita. Ya. Bahkan pada saat di pertengahan sapi bunting itu para petani itu sering benar, Pak pinjam uang Pak untuk bayar anak sekolah. Pak pinjam uang Pak ini untuk beli pupuk padi. Bahasa ringannya nyusui. Nyusui. Jadi begitu sapi itu melahirkan, ya setelah keluh, Pak sudah Pak sapi saya dibeli saja disusui sekalian. Oh, nah kira-kira seperti itu. Artinya ada ini Pak ya kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Iya sama-sama saling menguntungkan kan begitu. Berarti Pak peternakan sapi sendiri ini nggak harus fattening puluhan ekor Pak ya? Nggak perlu. Bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti yang jenengan. Iya, ya begitu. Kalau kita langsung, ya kita ini kan bukan modal besar, Mas. Kalau kita itu modal besar, itu kan perusahaan. Ya kita ini kan, ini sapi-sapi besar ini. Ini yang khusus di kandang ini saya pelihara dari kecil ini. Dari kecil? Ini dari kecil nih, dari umur 8 bulan, 7 bulan. Ya. Ini sapi yang di sini ini. Ini sapi bagi hasil dari petani. Ini dari petani? Ini dari petani, bagi hasil ini. Nah contohnya seperti yang kandang di belakang itu saya besarkan. Pedetan ya? Pedetan. Nah kita walaupun beli ya, tapi enggak banyak lah, hanya sebagian saja kan begitu.
ini sebenarnya program jenengan pribadi apa ada sistem program kepemerintahan Pak? Kalau untuk sistem gadut tadi Pak? Ini program pribadi Mas. Program pribadi. Karena memang kita ini kan, saya kan bukan petani sawah, bukan petani sawit, Iya. bukan petani karet kan begitu. Sehingga ya yang kita harapkan dari hasil kita itu salah satunya pilihan saya itu di ternak. Dan tidak mungkin saya itu akan melihara ternak breeding ya sampai berpuluh-puluh, itu kan tidak mungkin, di samping tenaga, waktu kan begitu. Sehingga kita juga memperdayakan masyarakat, berkolaborasi lah kita. Ini yang paling keren. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kan begitu. Pak, kalau untuk jenis pakan atau sistem pengaritan sendiri seperti apa yang jenengan jalankan Pak? Karena populasi jenengan ini kan banyak nih sapinya nih Pak. Baik, ya kita bersyukur Mas Indra. Lampung itu kan termasuk lumbungnya pakan. Lumbungnya pakan. Lumbungnya pakan. Lampung itu merupakan penghasil ketela pohon ya, itu terbesar di Indonesia. Nah, sehingga itu menguntungkan kita. Jadi limbah-limbah dari tapioka itu ya, seperti kulit singkong ya, onggo kan gitu. Ini berlimpah, lainlah yang kita manfaatkan kan begitu. Terus tentunya kalau kita bicara penggemukan, ini nutrisinya harus kita penuhi. Nah, caranya seperti apa itu Pak? Nah, inilah kita ya karena kita ini juga ingin memilih pakan itu yang benar-benar terbuat dengan baik. Ya kita juga membeli yang sudah uji lab kan ya dan sebagainya. Hasil kan pabrikan. ya. Hasil pabrikan, tidak asal-asalan kan begitu. Oh, begitu. Sehingga ini juga yang menjadi perhatian kita. Kalau untuk hijauan sendiri Pak, jenengan ini masih menggunakan dengan pakan-pakan manual atau pakan hijauan yang asli ngarit atau emang semua limbah Pak? Nah, jadi begini, hijauan ini yang terutama ya di saat musim padi, ya saya menimbun damen, jerami, kawul, kan begitu, kawul. Itu saya timbun bisa untuk kebutuhan sampai panen yang akan datang. Berarti 4 bulan Pak ya? Ya 4 bulan. Terus kalau mana saat kita itu tanam jagung, ya itu batang jagung itu yang kita timbun. Kita kadang-kadang kita buat fermentasi itu seperti yang di drum-drum tadi itu. Tadi yang biru tadi Pak ya? Terus kita juga karena sapi kita ini banyak, kita juga mengantisipasi manakala kesulitan kita untuk rumput ya, damen maupun batang jagung, kita juga sudah tanam rumput hijauan seperti rumput gajah, ada 1,5 hektar kita tanam. Memang sudah dipersiapkan? Nah, sudah kita persiapkan itu, sudah kita persiapkan. Apalagi kita menghadapi sapi-sapi yang baru ya, itu kan dia beradaptasi kan begitu. Kita harus bisa menjiwai mereka kan begitu. Iya. Berarti sapi baru yang datang ke kandang kita ini tidak serta-merta terus mau dengan... Tidak serta-merta kan begitu. Tapi kita akan lebih mudah kalau sapi yang dari petani itu sudah makan onggok Mas. Oh begitu Pak? Ya dia sudah makan onggok, di sini tinggal kita proses kan begitu. Tinggal kita dia langsung makan begitu. Sapi bisa ngambil berapa keuntungan Pak dalam satu siklus, satu panen per ekornya? Itu tidak pasti Mas. Begitu. Yang pertama kita melihat harga di pasaran. Harga di pasaran. Terus yang kedua kita melihat pertumbuhan sapi yang kita pelihara. Oh, iya. Karena setiap sapi itu pertumbuhannya tidak sama. Iya. Ada yang kita pelihara 4 bulan dia mencapai target, tapi ada yang sudah 6 bulan ya dia tidak terpenuhi targetnya karena memang karakter sapinya itu berbeda-beda kan begitu. Nah disinilah kita harus cermat kan melihat kan begitu. Yang pasti ya prinsip kita itu kita bisa membayar kebutuhan yang kita keluarkan, terutama biaya pakan, pekerja kan, listrik dan sebagainya. Itu yang paling utama yang harus kita penuhi. Terus yang kedua, saya diuntungkan dengan membesarkan sapi-sapi kecil ini tadi Mas. Pedietan ini ya. Jadi sapi-sapi kecil ini sudah mendapatkan bantuan pakan tuh dari pengolahan sapi-sapi yang besar. Oh jadi artinya ini malah katakan bahasanya gratis ya? Gratis ini. Jadi walaupun saya tidak untung dari sapi yang besar, kasarnya ngomong tuh bisa pakpuk lah bahasa Jawanya. Ini saya sudah diuntungkan dengan proses pembesaran sapi-sapi yang pedet-pedet ini tadi. Oh gitu. Nah itu yang untungnya tidak kelihatan. Multifungsi Pak. Nah multifungsi. Jadi membesarkan termasuk ada juga pedaging kan begitu. Gitu.
Untuk perawatan sapi sendiri seperti apa tuh Pak? Tata caranya ini kalau di farm yang sebesar ini Pak? Nah, inilah pertanyaan yang bagus ini. Iya. Jadi begini Mas, kita itu berternak itu tidak semata-mata kita itu hanya ingin mencari untung saja. Jadi kita ini kan mereka ini kan hewan ya, makhluk juga yang perlu perhatian ya, yang perlu perawatan yang baik. Sehingga yang paling utama itu adalah menumbuhkan rasa memiliki. Itu yang paling penting? Itu yang paling penting terhadap ternak-ternak ini. Kalau kita sudah punya rasa memiliki, kita itu secara tidak langsung sudah memperhatikan pakannya, kebersihannya. Nah ini untuk kebersihan, ini setiap hari ini kandang disiram. Oh, dilakukan penyemprotan? Ya, dilakukan pembersihan, disentor. Sentor. Kotorannya ditarik ya, terus disentor sehingga kandang-kandang ini sebelum jam 12 sudah bersih semua. Begitu. Nah, terus apalagi setelah itu 2 hari sekali kita melakukan penyemprotan apa itu disinfektan atau apa itu Pak? untuk membentuk kuman-kuman ini tadi. Oh iya. Ya, antisep lah, antisep. Kemudian kalau untuk pemberian pakan menunya sehari berapa kali Pak? Nah, ini kalau untuk makan sentratnya ya, ini sehari 2 kali. Sehari 2 kali untuk sentratnya? Ya, pagi pukul 6.30, ya terus sore pukul 3. Ya. Nah, terus juga kita sulam Mas. Kalau pagi kan jam 6.30, nanti jam 10 ini kita kontrol. Mana yang makannya lahap, mana yang apa, itu kita berikan tambahan. Ini salah satu bentuk perhatian kita. Gitu ya. Kasihan. Ya. Tambahan porsi? Tambahan porsi ya. Kalau pertama kita kasih mungkin 2 bak. Tapi begitu melihat dia ini sudah habis bersih, itu kita tambah di jam 10 itu, nggak hitung setengah bak ya. Nah kalau sore, nah itu porsinya seperti biasa. Nanti malamnya itu baru kita kasih tambahan damen atau fermentasi kan begitu untuk malam hari.